warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberi nikmat sehat serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 di SDN 09 Sungai Rumbai. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati ibu-ibu, rekan guru yang berkesempatan hadir di sini, dan yang teristimewa kepada rekan saya CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Yulia Siska SPD dan Ibu Siska Yulia SPD dan Ibu Yeni Rismalasari SPD. Baiklah ya ibu-ibu semuanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya di ruangan ini, yang mana pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Budaya positif yang tentunya menjadi patokan utama bagi kita dalam untuk diterapkan di sekolah kita, ya, yang mana pada kesempatan ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang menjadi tugas kami sebagai CGP Angkatan 9 dalam memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semuanya. Di sini ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari pernyataan ini apa kira-kira yang akan terjadi? Yang mana kita sebagai A memiliki sesuatu yang berharga yang kita kepalkan di tangan kita. Nah, ternyata ada seseorang teman yang ingin mencoba merebut kepala tangan kita tadi. Nah, dari situ kira-kira kita di posisi A harusnya bagaimana? Nah, dalam kegiatan ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang berharga itu dapat kita kendalikan sendiri, ya, sesuai dengan keyakinan kita bahwa sesuatu kontrol itu ada tergantung pada diri kita. Apakah kita mudah dipengaruhi oleh orang lain atau tidak untuk merebut sesuatu yang berharga pada diri kita itu? Maka itu pula yang dapat diartikan dalam sebuah paradigma tadi, bahwa yang menjadi kontrol dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Berarti kita bisa menanamkan keyakinan, nilai-nilai positif yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, walau sekuat apapun orang tersebut ingin mempengaruhi kita, ya, untuk merubah keyakinan kita. Nah, itu kira-kira yang dapat diartikan dalam paradigma tadi. Ada pun topik yang yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
universal. Yang kedua yaitu mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga mengenai keyakinan keras. Dan yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima mengenai restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini saya pribadi ingin menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin nanti di bagian yang lain kami, karena di sini kami bertiga ya berkolaborasi dengan Ibu Siska Yulia dan Ibu Yeni Rismalasari, mungkin materi lainnya nanti kami berbagi untuk menyampaikannya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga baiklah ibu-ibu semuanya, pada kesempatan ini yaitu saya ingin memaparkan materi mengenai perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dan sesuai dengan teori kontrol, model berpikir menang. Seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian mengenai nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai kebajikan adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang mana pada elemen ini bagaimana anak-anak memiliki keyakinan yang kuat tentang agamanya, seperti melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan setelah belajar. Kemudian mandiri. Mandiri itu bagaimana anak-anak itu bisa membangkitkan semangat pada dirinya bahwa sesuatu yang dikerjakan itu menimbulkan kesadaran sendiri dari dalam diri anak tersebut. Kemudian bernalar kritis. Yang mana sikap bernalar kritis itu adalah suatu kecerdasan yang terdapat pada diri anak itu, bagaimana dia berpikir dalam memberikan suatu penjelasan atau mungkin mengemukakan suatu pendapat. Kemudian berkebinekaan global. Pada elemen berkebinekaan global, yang mana sebagai contoh yang terdapat di dalam bangsa kita, bahwa kita punya banyak suku, bahasa, agama, dan hubungan kita dengan negara lain, bahwa kita bisa, anak-anak bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa kita. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa kita. Ya, yang mana gotong royong merupakan suatu wujud perilaku kerjasama yang terdapat di dalam keseharian yang tidak boleh terlepas dari itu. Kemudian kreatif. Bagaimana anak-anak itu bisa berpikir lebih aktif lagi, menimbulkan ide-ide yang baru, atau mungkin membuat suatu karya-karya yang baru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol yang umum terjadi. Yang pertama yaitu penghukum. Mana yang penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali bapak harus memberitahukannya? Contoh selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu
berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Posisi kontrol selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak." Contoh selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu membereskannya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dalam menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan baik ibu-ibu, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa dijadikan di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan ke kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi manajer. Baik Ibu, ini ada beberapa contoh perbuatan guru atau perkataan guru yang akan disampaikan kepada murid saat berlaku salah. Ini contoh penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Perbuatan orang merasa bersalah yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa. Kalau sebagai posisi teman, membuat alasan-alasan untuk murid
sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan keyakinan kelas. Guru berkata, kalau sebagai penghukum yaitu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, ibu guru itu berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Sebagai teman, ibunya berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu. Nah, sebagai pemantau adalah apa peraturannya? Yang akan memantau dengan perkataan apa peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil yang didapati adalah sebagai penghukum memberontak. Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, hasil dari yang didapat guru itu, murid akan ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak ada gurunya, dia akan berbuat sesukanya. Sebagai manajer, menguatkan pribadi siswa. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum tadi, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia akan meremehkan. Terus, pembuat orang merasa bersalah, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi murid berkata, sebagai guru penghukum yaitu, biar saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer tadi, murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid. Sebagai penghukum tadi, mengulangi kembali kesalahan. Membuat orang merasa bersalah, murid merasa rendah diri. Selanjutnya, sebagai teman, murid tadi lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ibu, saya akan melanjutkan materi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi dan perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar individu. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu termasuk motivasi internal yang terjadi di dalam individu siswa tersebut. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap siswa tersebut. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Baiklah Bapak Ibu, penghargaan di sini termasuk hukuman. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan atau reward kepada anak tersebut. Karena apa? Karena anak akan ketergantungan. Jadi apabila dia menyelesaikan suatu pekerjaan yang kita suruh, anak akan ketergantungan dengan penghargaan tadi. Nah, jadi di sini penghargaan itu menghukum, tidak baik untuk siswa. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada murid. Jika kita ingin memberikan penghargaan kepada murid, berikanlah kepada semua murid. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara muridnya hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi baik hukuman atau konsekuensi sebaiknya kita tidak lakukan kepada siswa. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara konsekuensi anak menghargai disiplin karena dia takut nanti kena hukuman. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nanti pertanyaannya kira-kira apa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Ibu? Konsekuensi apa hukuman? Coba Bu ikat. Nih, jawabannya hukuman. Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lanjut pertanyaan berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terima kasih Bu Ika. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori Gosen 2004. Kemudian ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi berikutnya ya, Ibu guru hebat. Keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Nah, peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Keyakinan merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nih, ini beda peraturan dengan keyakinan kelas. Selama ini kita membuat peraturan kelas ya, Ibu guru hebat. Nah, yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Untuk peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian untuk peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas, kesehatan. Yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker. Pada keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ini beberapa contoh ya Ibu guru hebat tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tertib. Itu contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu guru hebat. Baiklah ibu-ibu semuanya, untuk materi berikutnya kita beralih ke segitiga restitusi, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siska mengenai segitiga restitusi adalah suatu usaha untuk menstabilkan suatu keadaan dari suatu kesalahan menjadi cara kita untuk menemukan solusi. Nah, di sini ada gambaran mengenai segitiga restitusi, yang mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini misalnya kita menemukan kesalahan pada seorang anak, lalu kita tidak mengejar langsung anak tersebut, kenapa kamu harus begitu? Kenapa kamu seperti ini? Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita sebaiknya memanggil anak tersebut secara pribadi, tidak dalam keadaan ramai-ramai. Jadi kita panggil anak tersebut secara pribadi, apa yang membuat dia bisa berlaku seperti itu. Misalnya yang pertama kita panggil misalnya seorang anak yang ketiduran di kelas, lalu kita panggil, lalu kita tanyakan alasan kita kepada dia. Kamu tahu kenapa alasannya ibu panggil ke sini?
Nah, jadi ada kata-kata itu yang mendinginkan hati mereka, yang tidak membuat mereka merasa takut bila dipanggil. Jadi kalau biasanya, kenapa kamu seperti itu? Nah, mungkin itu yang sering terjadi pada diri kita kalau anak itu melakukan kesalahan. Tapi kita panggil secara pribadi, kita berhadapan berempat, ya kan? Berdua, empat mata. Jadi kita tanyakan, tahu nggak alasan kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin anak itu merasa tersadar langsung dengan kesalahannya. Tahu bu? Nah, lalu kita tanyakan, emang apa yang kamu lakukan tadi? Nah, kita tanyakan kembali seperti itu. Jadi kita bisa mendinginkan suasana, membuat mereka tidak merasa bersalah. Jadi dia langsung tersadar dengan apa yang telah kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian untuk yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan salah itu, kita menanyakan apa-apa saja memangnya kesalahan yang telah dia buat. Lalu dia mengakui kesalahan-kesalahan itu kepada kita secara langsung. Jadi otomatis anak-anak yang kita tanya itu tidak mengelak. Jadi apa yang menjadi kesalahannya itu. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah sepakat membuat suatu keyakinan di kelas, lalu dari kesalahan tadi kita bisa bertanya langsung kepada anak itu. Kira-kira kamu tahu kan apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Nah, kalau dia memang sudah tahu, berarti dia berpedoman. Oh iya, apa yang telah dia buat tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh bersama-sama. Berarti dia sudah merasa sudah melanggar suatu keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tidak langsung menjadi kamu sudah salah seperti ini. Nah, jadi kita bisa memberikan kata-kata yang lembut, yang bagaimana kata-kata yang mendinginkan hatinya, mendinginkan suasana. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi dibuat kata seperti itu, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Tindakan yang salah tadi, misalnya kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya tadi saya pernah menangani suatu masalah di kelas. Ada anak-anak yang ada seorang anak yang mengantuk di kelas, yang suka mengantuk. Dan saya menanyakan seperti itu, kenapa alasannya kamu sering mengantuk di kelas? Nah, jadi dia menceritakan apa yang menyebabkan dia mengantuk itu. Dia menceritakan secara rinci. Mungkin karena main HP, sering main HP atau tidur terlarut malam sehingga dia mengantuk di kelas. Nah, jadi kita tanya apa alasannya yang membuat dia sering tertidur di kelas tersebut. Yang telah disepakati di dalam kelas kita. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, misalnya nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Lalu nanti anak menjawab, iya bu, kalau guru berbicara kita memperhatikan misalnya kalau dalam belajar harus fokus ya. Jadi anak ingat dengan keyakinan yang telah kita buat bersama, sehingga anak tersadar langsung atas kesalahan yang telah dia buat tadi. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita bisa bertanya seperti itu. Seperti apa kelas yang ideal itu? Lalu dia teringat lagi apa yang sudah menjadi keyakinan atau kesepakatan kita bersama di kelas. Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak tadi yang merasa telah melakukan suatu kesalahan. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Lalu dia nanti bisa berpikir, oh iya, aku ingin seperti ini, gak mungkin aku melakukan seperti ini lagi. Nah, itu. Jadi ini ibu-ibu praktek restitusi yang
telah saya cobakan di kelas saya, yang mana saya menemukan suatu permasalahan seorang anak yang sering tertidur saat proses belajar mengajar di kelas. Jadi dalam di waktu PBM saya mencoba memanggil anak tersebut menemui saya langsung. Jadi saya tidak menegur anak tersebut langsung di mejanya. Saya mencoba memanggil anak tersebut, kemudian berbicara berdua saja, lalu menanyakan apa-apa saja yang menjadi alasannya bisa sering melakukan seperti itu yang sering menyebabkan dia tertidur di kelas. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Seperti itu, mengulangi kesalahan seperti itu. Jadi lain kali Natasha bisa mengatur jadwal tidurnya supaya nanti untuk ke sekolahnya tidak lebih Natasha tahu kan akibatnya dari sering berlarut malam? Apa akibatnya? Apa kemudiannya? Sering terlambat dan setelah lagi. Tidak tahu materi yang dijelaskan berulang lagi. Kesehatan Natasha sering terganggu. Apalagi coba banyak kan kemudiannya. Apakah Natasha masih bertahan dengan perilaku seperti itu? Nah, apakah Natasha masih bertahan dengan kebiasaan seperti itu? Baiklah Ibu Guru hebat, sebelum kita tutup acaranya kita ice breaking dulu ya Ibu Guru hebat. Silakan Bu Santi musiknya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu tadi pemaparan kami mengenai pemahaman tentang budaya positif. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya, dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam PBM. Kami sebagai CGP Angkatan 9, kami bertiga mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak Ibu? Baik. Nah, Ibu akan mengulas kembali di awal pembelajaran kita di semester 1 tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Ayo. Apa itu keyakinan kelas? Nabila. Apa itu keyakinan kelas, Nabila? Keyakinan yang disepakati di kelas. Siapa lagi yang mau menambahkannya? Siapa yang mau menambahkannya? Apa sih, Pak? Kesepakatan yang disepakati oleh kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama di dalam kelas.
note, Ananda menulis apa-apa saja kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Contoh misalnya, tidak minta izin 2 kali dalam proses pembelajaran, itu kan termasuk kesepakatan kelas. Atau contohnya lagi, tidak boleh bermain di saat jam pembelajaran, itu juga termasuk kesepakatan kelas. Sekarang Ananda tulis kesepakatan kelas kita di stick note apa saja yang Ananda inginkan atau kita kesepakati kesepakatan kelas kita. Silakan Ananda tulis. Bagi yang sudah siap, silakan ditempel di papan tulis. Satu aja. Apa? Nanti dari 21 siswa kita akan membuat hasilnya apa-apa saja yang bisa kita sepakati. Nah, itu adalah kesepakatan kelas kita yang Anda tulis. Bagi yang sudah siap, silakan ditempel di papan tulis di sebelah kiri. Ada kesepakatan kelas. Yang sudah siap di sebelah kiri. Ya. Silakan. Memakai pakaian yang rapi. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita tempel stick note-nya di hasil kesepakatan. Kemudian tidak boleh bermain pas belajar. Berdoa sebelum belajar. Setuju tidak? Setuju. Nah, kita tempel ya Ananda. Oke, berikutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju? Sudah ada pada kesepakatan yang tadi? Sudah. Oke, berikutnya tidak saling mengejek. Setuju. Artinya kita saling menghargai. Kita tempel. Berikutnya tidak bermain-main saat belajar. Setuju? Tapi sudah ada tadi? Ya. Oke, lanjut. Datang tepat waktu ke sekolah. Setuju? Setuju. Kita tempel lagi. Nah, yang berikutnya dilarang bermain bola selain jam olahraga. Setuju? Setuju? Setuju. Alasannya? Ayo, alasannya kenapa? Mengapa? Apa? Bau keringat bagus. Sangat mengganggu kita ya bau keringat itu. Setuju kan? Setuju. Lanjut. Datang tepat waktu ke sekolah. Ya, sudah ada? Sudah. Very good. Tidak boleh keluar masuk kelas.
Setuju? Apa tujuannya ini? Bagus, agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita di dalam